Rasuluh. Kita sampai ayat 16. Ulaika alladzina ishtarawu ad-dalalata bil huda. Ini masih tentang orang-orang munafik. Mereka itu membeli kesesatan. Kesesatan dibeli oleh mereka. Bil huda. Dibayar dengan petunjuk. Kenapa? Karena mereka tadinya punya petunjuk itu. Baca syahadat, ini kan petunjuk. Salat, saum, jihad, ini kan huda, petunjuk. Dijual. Ya. Untuk apa? Untuk membeli ad-dalalah, ini bahasa Al-Quran. Masing-masing bahasa kan punya uslub sendiri-sendiri ya. Orang-orang munafik itu diibaratkan seperti orang yang membeli kesesatan, dibeli dengan al-huda, petunjuk. Berarti petunjuk yang sudah mereka miliki dijual, ditukar dengan kesesatan. Maka dikatakan fama rabihat tijaratuhum. Ya jelas tidak beruntung. Ya kan? Ketika kita memiliki barang yang sangat berharga, kita tukar dengan barang yang tidak berbahaya, yang malah berbahaya, beracun dan seterusnya, tentu ini bodoh sekali. Dan begitulah orang-orang munafik, sangat-sangat bodoh sekali. Ya. Mereka menipu diri mereka sendiri. Padahal maksud mereka adalah menipu Allah, menipu Rasulullah, menipu orang-orang yang beriman. Tapi pada hakikatnya mereka menipu dirinya sendiri. Ya. Kemarin sudah kita bahas bagaimana bagaimana mereka yang tadinya bersama kaum muslimin kemudian pisah. Jadi mereka seolah sama-sama memiliki cahaya itu, tiba-tiba hilang. Ini luar biasa penyesalan mereka nanti di akhirat. Kalau yang kafir kan udah jelas. Dari awal memang sudah sadar saya akan masuk neraka, nggak mungkin saya masuk surga. Nah, yang munafik ini menyangka bersama dengan kaum muslimin bareng menuju surga. Tidak tahunya hilang cahaya mereka. Mana mungkin sampai. Ya. Mana ada orang yang berjalan dalam gelap gulita, buta, lalu sampai tujuan kalau tidak ada yang menuntun. Inilah mereka. Tidak dituntun oleh Allah, tidak diberi cahaya. Sementara cahaya itu Allah berikan kepada kaum muslimin. Dan akhirnya kaum muslimin sampai ke surga. Dengan penuh kebahagiaan. Dengan penuh kebanggaan. Dan orang yang masuk surga itu tidak ada yang tidak berbahagia, tidak ada yang menyesali apa yang telah terjadi, menyesali nasib yang menimpa mereka, sekalipun yang paling buruk di muka bumi ini. Apa misalnya hidup di kolong jembatan misalnya,
sebagai pemulung misalnya, kadang makan, kadang tidak misalnya. Tapi akhirnya dia masuk surga, maka dia tidak menyesali keadaan itu. Atau taruhlah orang yang tiap hari disiksa, dikasih makan, disiksa, digebugin, nanti tidur ya, bangun tidur, disiksa lagi, terus berpuluh-puluh tahun sampai mati. Tapi akhirnya dia masuk surga. Apakah ketika dia masuk surga, dia menyesali keadaan dia yang dulu di dunia setiap hari disiksa? Tidak sama sekali. Kecil sekali. Ya. Karena surga memang luar biasa. Seandainya harus dibayar surga itu dengan disiksa setiap hari, nggak masalah. Ini cuma sholat 5 waktu. Bukan 50, bukan 500, cuma 5 waktu. Sekali sholat nggak sampai 1/4 jam, bahkan mungkin nggak sampai 10 menit. Ya, orang kafir makan, kita makan. Orang kafir tidur, kita tidur. Ya, tiba-tiba kita kaum muslimin dimasukkan ke dalam surga, mereka masuk neraka. Ya. Maka wajib kita sabarkan diri kita demi tujuan besar ini masuk surga. Apapun harus jadi apapun. Ya. Harus menderita, harus sengsara, harus miskin. Alhamdulillah kalau diberi kaya. Alhamdulillah kalau diberi sehat. Kalau toh sakit seumur-umur enggak masalah. Ya. Taruhlah orang stroke puluhan tahun, dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi akhirnya masuk surga, dia tidak akan menyesal. Gitu ya. Sebaliknya masuk neraka, sedahsyat apapun kemewahan yang dia rasakan di dunia, nggak bakalan dia tersenyum. Ya. Saat disiksa di neraka, lalu teringat di dunia dulu jadi orang kaya, raya, raja, lalu tersenyum, nggak ada. Boro-boro senang terbahak-bahak, tersenyum dikit aja enggak. Jadi pahit sepahit-pahitnya. Gitu ya. Maka rugi sekali kalau kita sampai terpedaya. Ya. Hanya gara-gara pangkat, jabatan, kedudukan, kemasyhuran. Lalu akhirnya kita masuk neraka, rugi serugi-ruginya. Sangat-sangat rugi. Ya. Maka sabarkan diri kita. Sebagaimana Nabi disuruh bersabar. Fasbir ma'al ladzina yad'una Allah bil ghudati wal 'ashyi. Sabarkan dirimu ya Muhammad bersama orang-orang yang di pagi, di petang memohon ampun kepada Allah, orang-orang miskin itu. Jangan engkau kabulkan permintaan orang-orang kaya yang ingin supaya engkau memberi waktu khusus, tempat khusus mendengarkan ceramahmu. Jadi dulu pembesar-pembesar Quraisy yang masih kafir ini mau mendengar Nabi ceramah, dakwah Nabi, mau. Tapi syaratnya pisahkan dengan Bilal, Khabbab bin Arad, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Ibnu Mas'ud, para budak orang-orang miskin itu. Beri kami waktu khusus, tempat khusus. Mana bangsawan Quraisy. Awalnya Nabi mau mengiyakan. Tentu Nabi ingin yang dapat hidayah masuk surga jangan yang miskin doang, yang kaya juga. Jangan para budak doang, yang bangsawan juga. Tentu tulus beliau. Bukan karena ingin mengincar hartanya para pembesar Quraisy, bukan, tidak sama sekali. Mau mengiyakan, langsung buru-buru Allah tegur beliau. Jangan mau. Ini pelajaran besar bagi kita untuk tidak ada tempat khusus, waktu khusus bagi orang-orang kaya, para pejabat, para artis.
ya, orang-orang yang bisa membayar. Kalau di masjid kan tidak membayar. Yang kaya, yang miskin, bebas. Ya. Maka jangan di tempat yang membayar. Nabi saja sudah ditegur. Ya. Wala ta'du 'ainaka anhum. Jangan engkau palingkan matamu dari mereka. Yang dimaksud Bilal, Khabbab bin Arad, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Ibnu Mas'ud. Para budak, orang-orang miskin yang tulus ingin menjadi orang baik, taat kepada Allah dan Rasul. Apalagi orang-orang munafik seperti itu. Jangan mau. Fama rabihat tijaratuhum, tidak menguntungkan perniagaan mereka, pertukaran mereka ini, jual beli mereka ini. Wa makanu muhtadin, dan mereka bukan orang-orang yang mendapat hidayah. Jadi kebaikan itu adalah hidayah. Kebaikan itu petunjuk, pemberian dari Allah, hadiah dari Allah. Bukan atas kecerdasan kita, pencarian kita, keuletan kita. Karena saya ulet, saya mau ngaji ke sana kemari, saya mau menimbang-nimbang, pantas saya dapat hidayah. Bolehkah berbicara seperti itu? Tidak boleh, haram. Ya, karena saya terus baca buku, karena saya terus mempelajari, karena saya terus berusaha, ya wajar. Akhirnya saya dapat hidayah. Boleh kan? Tidak boleh. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kutu buku, baca ini, baca itu, niatnya baik. Allah sesatkan. Allah sesatkan. Dan berapa banyak saudara kita yang awalnya gagahan, malas-malesan. Ditarik-tarik sama temennya, ayo ngajilah, ayo ikut, atau orang tuanya, atau siapalah, ogah-ogahan, malas-malesan. Lalu dia duduk di majelis ilmu itu, mendengarkan nasihat, akhirnya masuk, jadi orang soleh, orang baik, orang berilmu. Adakah seperti ini? Hanya ya, semuanya terserah Allah. Diawali dengan apa? Terserah Allah. Nah, Abu Sufyan yang ahli surga ini diawali oleh apa? Masuk Islamnya. Masuk Islamnya Abu Sufyan karena apa? Abu Sufyan sendiri yang mengatakan, aku terpaksa. Terpaksa masuk Islam. Jadi sudah tidak ada jalan lain bagi Abu Sufyan. Masa sudah tidak punya, harta juga, Mekah sudah dikalahkan oleh kaum muslimin. Ya. Dalam keadaan seperti itu, Nabi masih menyanjung Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan sudah, istilah kita sudah di ujung tanduk lah istilah kita. Sudah tinggal niup habis istilahnya. Tidak akan diperangi, tidak akan disakiti, tidak akan dibunuh. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Kayak apa tersanjungnya Abu Sufyan jihad. Akhirnya keluar dari petunjuk menuju kesesatan. Wa minal jama'ati ilal furqah. Keluar dari jamaah menuju perpecahan. Jamaahnya siapa? Jadi kalau antum dengar jamaah, al-jamaah, memang ada hadisnya. Betul. Jamaah itu ada, kita disuruh berjamaah. Bahkan kita tidak boleh keluar dari jamaah itu. Siapa yang keluar walaupun sejengkal, maka terancam kufur. Maka kita harus berada dalam jamaah itu. Sebagian kaum muslimin di negeri kita ini fokus dengan nama. Fokus dengan nama jamaah itu. Maka jadilah istilah Islam jamaah. Islam jamaah LDI. Insya Allah antum tahu ya. Mungkin tahun 60-an atau 70-an di Kediri, Pare sana. Ya. Diawali dengan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam,
inna min ba'dil bayan la sihra. Bahwa ceramah itu bisa menyihir. Anak muda ini, Nur Hasan Ubaidillah namanya. Ucapannya luar biasa, menyihir. Dia di hadapan puluhan jamaah itu, bukan ratusan, bukan ribuan ya. Dia menyihir jamaahnya dengan ucapan yang luar biasa, membahas tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, tidak ada jamaah kecuali dengan baiat, tidak ada baiat kecuali dengan ketaatan dasar. Ditafsirkan sesuka dia. Yang intinya dia menyimpulkan bahwa kaum muslimin itu harus berbaiat. Lihat Abu Bakar, pernah nggak baiat kepada Nabi? Pernah. Umar, Utsman, Ali ketika masuk Islam berbaiat nggak kepada Nabi? Iya. Seluruh sahabat berbaiat kepada Nabi. Lah kita ini baiat kepada siapa? Gitu. Padahal nggak ada Islam tanpa baiat. Berarti nggak sah. Islam kita. Kapan kita pernah baiat? Dijelaskan dengan luar biasa. Akhirnya mayoritas yang hadir di situ menangis. Karena kan mereka nggak mau kafir. Ya kita semua nggak mau kafir kan? Masuk neraka, kekal selama-lamanya. Akhirnya mereka menangis, memohon kepada anak muda ini untuk mengulurkan tangannya agar kami berbaiat. Disitulah malam itu baiat pertama kali. Dan dari situ entah sudah berapa juta korbannya sampai hari ini. Dan bagi mereka, kita semua yang belum baiat ini kafir. Kita semua ini kafir. Masjid-masjid yang didirikan oleh orang-orang yang tidak berbaiat nggak sah, masjid diror katanya. Maka mereka tidak mau. Maka mereka tidak mau di masjid-masjid kita ini, nggak mau. Mereka punya masjid khusus dan ada tulisannya di situ kan, ada nomornya dan seterusnya. Insya Allah masyhur lah. Ya. Mungkin 1-2 ada mantan-mantannya di sini, ya kan? Di mana-mana. Dan walillahilham, semenjak tersebarnya dakwah salaf itu banyak dari mereka yang rujuk ke manhaj salaf. Ya. Saya pernah dengar waktu itu, saya belum begitu paham. Sesama mereka, ini teman sekolah gitu. Sesama mereka nih. Nanti di sana kalau nggak salah mau ke Cirebon atau mana, nanti di sana ada masjid nggak? Saya dengar aneh, masjid. Kan masjid di mana-mana. Kok pakai nanya di Cirebon ada masjid nggak? Aneh. Maksud mereka tuh masjid mereka, bukan masjid umum. Mereka di sana ada masjid nggak? Baru kepikiran belakangan ini. Oh, itu yang dimaksud. Ya, karena bagi mereka nggak sah masjid-masjid kita ini. Dan sekali lagi bagi mereka kita ini kafir. Ya. Karena keluar dari jamaah. Memang betul ada kalimat kita tidak boleh keluar dari jamaah, betul. Tapi yang jadi masalah jamaahnya, kelompoknya, kumpulannya siapa? Jamaahnya siapa? Jamaah para sahabat. Itu yang dimaksud. Jangan sampai tauhid kita beda dengan tauhid para sahabat. Jangan sampai manhaj kita beda dengan manhaj para sahabat. Jangan sampai fikih kita, muamalah kita beda dengan para sahabat. Maka muncul kaidah besar. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau itu benar, hak, tentu yang pertama kali melakukan adalah para sahabat. Dalam masalah ibadah maqdhah ya. Itu yang dimaksud. Jadi bukan nama, tapi praktek sehari-hari. Apakah wudhu kita sama dengan wudhu para sahabat? Apakah sholat kita sama dengan sholat para sahabat? Bagaimana para sahabat ketika berdiri sholat jamaah? Apa yang pernah antum dengar? Nalziku mangkibana bimangkibi sahibina. Ketika Nabi mengatakan Rasul wa'tadilu saddul khalal, lurus rapat, jangan ada celah. Para sahabat mengatakan, kami tempelkan pundak kami ke pundak sebelah kami. Ya, pundak dulu ya, jangan kaki dulu.
Begitu rapatnya para sahabat seperti itu, menempel pundak. Dan secara teknis tentu antum jangan menempelkan kedua pundak antum ke orang yang ada di kiri kanan antum. Secara teknis tentu tidak bisa. Konsentrasi antum ke satu orang. Yang mana? Yang sebelah kiri antum. Kalau antum berada di sebelah kanan imam, yang sebelah kanan antum urusan dia. Begitu juga ketika antum ada di sebelah kiri imam, konsentrasi antum menempelkan pundak ke sebelah kanan. Sebelah kiri antum urusan dia. Gitu. Jangan kemudian dua-duanya, ya nggak bisa. Satu aja. Kayak anak-anak ini pengen dua-duanya kakinya. Oh, makanya ronggang. Jadi nggak paham dia, keliru. Satu aja. Kalau semua berpikiran seperti itu, ya selesai. Nggak ada masalah, pasti lurus, pasti rapat. Pokoknya satu. Gitu ya. Antum ke sebelah kanan antum atau antum ke sebelah kiri antum. Tergantung antum posisinya di mana. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan jamaah itu para sahabat. Banyak dari kita yang tidak paham apa sih jamaah. Lalu sekedar nama doang dalam jamaah tadi. Padahal yang dimaksud adalah sahabat. Pokoknya kalau sahabat tidak melakukan, jangan dah. Walaupun barangkali dilakukan oleh ribuan ulama di negeri kita, di negeri manapun. Gitu. Pernahkah para sahabat puasa Arafah beda hari dengan wukuf di Arafah? Kalau nggak pernah, jangan kita menyelisihi sahabat. Gitu ya. Pernahkah para sahabat habis sholat Id mengucapkan minal aizin wal faizin? Ya, ucapan ini kan bagian dari ibadah. Nggak bisa dikatakan adat kebiasaan. Ini bagian dari ibadah. Apa taqabbalallahu minna wa minkum? Yang diucapkan sahabat apa? Minal aizin wal faizin apa taqabbalallahu? Taqabbalallahu. Udah. Jangan ngasih celah. Taqabbalallahu minna wa minkum, bagus. Tapi minal aizin wal faizin enggak salah. Gimana? Laukana khairan dikemanakan? Kalau para sahabat yang mencontohkan, gigit dengan gigi geram. Addu alayya bin nawajid. Karena Nabi tidak hanya mengatakan ikutilah sunahku, ikutilah sunahku, ikutilah sunahku. Begitu doang? Tidak. Ikutilah sunahku dan sunnah para sahabatku. Ternyata ada dua sunnah. Bukan cuma sunnah Nabi SAW, tapi ada sunnah sahabat. Kenapa? Karena tidak mungkin para sahabat itu berani beda dari Nabi, ngarang sendiri, tidak mungkin. Kalau ada sahabat yang ngarang sendiri salah, langsung ditegur, langsung diteriaki oleh sahabat yang lain. Sahabat itu nggak peduli, mau mertua, mau mantu, mau orang tua, salah ya salah. Itulah sahabat. Dan sikap ini diwarisi oleh para ulama. Ada ulama yang mengatakan, ayahku jangan dengar hadis, jangan meriwayatkan hadis dari ayahku. Ini Ali bin Madini ya. Jangan meriwayatkan hadis dari ayahku. Ya, dia lemah hafalannya. Itu. Ayahnya sendiri dihajar. Ayahnya sendiri ditahdir. Demi apa? Demi sabda-sabda Nabi ini jangan tercampur dengan ucapan manusia. Supaya ketahuan mana yang sahih, mana yang tidak. Enggak peduli, salah-salah. Ini ilmiah ya. Bukan aib yang enggak ada hubungannya dengan agama, ya ngapain disebarluaskan. Ini demi menjaga kemurnian hadis. Nah, ini diawali oleh para sahabat. Sahabat itu enggak peduli. Kalau salah teriak. Mungkin antum masih ingat ucapan, istilah kita ucapan apa ya? Ucapan pedes dari Aisyah terhadap Ibnu Umar. Ya. Bilangin Ibnu Umar,
suruh dia memerintahkan para wanita menggunduli rambutnya. Ini kan nggak enak didengar ucapan ini kan, sengak gitu, apa pedes gitu. Suruh Ibnu Umar memerintahkan kepada para wanita untuk menggunduli rambutnya saja. Kenapa Aisyah mengucapkan kalimat pedes ini? Karena Ibnu Umar salah berfatwa, mengatakan bagi wanita yang mandi junub seluruh rambutnya harus basah semua. Dan Aisyah tahu persis ini salah. Aisyah dan istri-istri Nabi sering sekali menggelung rambutnya. Lalu ketika mandi junub, kata Nabi, tidak usah dibuka gelungannya, cukup disiram 3 kali. Cukup disiram 3 kali tanpa dibuka ikatannya. Mungkinkah ada sehelai 2 helai rambut yang tidak basah? Ya mungkin sekali. Dan itu kata Nabi, nggak mungkin salah. Nah, Ibnu Umar nggak tahu, belum tahu waktu itu, maka mengeluarkan fatwa seperti itu. Maka fatwa itu langsung ditentang dengan ucapan pedas tadi. Itulah para sahabat. Membela kebenaran dari Allah dan Rasulnya itu nggak ragu-ragu, ya, walaupun harus dengan ucapan yang pedas. Ada yang mengatakan dusta itu musuh Allah itu, padahal ulama besar tabi'i. Agar apa? Agar kebenaran itu terpelihara, agar jangan sampai kebenaran itu tercampur dengan syubhat. Ya. Nah, maka dikatakan di sini minal jama'ati ilal furqah, keluar dari jamaah menuju firqah, perselisihan. Oleh karena itu yang beda dengan jamaah, beda dengan para sahabat, itu firqah. Maka ciri-ciri firqah begitu, beda dengan sahabat. Oleh karena itu firqah pertama kali di muka bumi, firqah dalam Islam itu apa namanya? Khawarij. Itu ciri khas mereka apa? Menyelisihi sahabat, berbeda dengan sahabat. Maka Khawarij ini membenci Utsman, membenci Ali, membenci Muawiyah, membenci umumnya para sahabat, mencintai Allah dan Rasulnya dengan cinta yang salah tentunya. Nah, tidak ada satupun sahabat yang berpendapat syahadat, sholat, puasa, bayar zakat, haji, begitu minum khamr sekali kafir. Nggak ada sahabat yang mengucapkan kalimat itu. Ada orang sholat, puasa, baca Al-Quran, zakat, sekali berjudi kafir. Adakah sahabat yang berpendapat seperti itu? Tidak ada. Ini Khawarij yang berpendapat seperti itu. Khawarij sekali berbuat dosa besar kafir, apapun alasannya. Kalau ahlu sunnah, para sahabat, lihat alasannya. Kenapa dia berjudi? Kenapa dia minum khamar? Oh, karena dia mengatakan bahwa berjudi itu, minum khamr itu halal. Baru kafir. Ya. Apakah saudara-saudara kita yang minum khamr, yang berjudi mengatakan bahwa itu haram? Insya Allah tidak. Mayoritas mereka, mungkin 100%, kaum muslimin ya, yakin yang berjudi, yang berzina, yang pelacur, mereka meyakini bahwa ini haram, ini dosa. Maka mereka lakukan itu semua dengan malu, ngumpet-ngumpet, ya, dengan merendahkan dirinya karena merasa berbuat salah. Berbeda dengan saudara kita yang berbuat syubhat, dengan bangganya, dengan bahagianya. Bahkan sebagian dari mereka melakukan bid'ahnya sambil menangis husu. Nggak taunya itu syubhat, itu bid'ah. Ibnu Mas'ud mengatakan, walau kunta wahdak, walaupun engkau sendirian, masih disebut jamaah.
Jadi inti jamaah itu adalah benar. Benar sesuai dengan Rasul dan para sahabat, itulah jamaah. Walau kunta wahdak, walaupun engkau seorang diri. Satu komplek, tahlilan semua, yasinan semua, muludan semua. Antum doang sendirian yang nggak mau. Antum yang jamaah, mereka yang firqah. Gitu. Walaupun antum sendiri. Jadi inti daripada jamaah adalah berada dalam kebenaran yang dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wa minal amni ilal khauf, dari aman ke takut. Mukmin, muslim itu aman, tenang. Dan tenangnya, amannya, bahagianya nampak ketika ketika sudah di sini. Apa? Nyawa. Ketika nyawa kita sudah di sini kerongkongan, nyaman, bahagia, tenang, pengen cepet-cepet ketemu dengan Allah, mati. Itu orang yang beriman. Gitu. Laqad tala syauqul abrari ila liqa'i wa ana ila liqa'ihi asyaddu syauqa. Dia rindu ingin cepat bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah pasti mati. Enggak mungkin bertemu dengan Allah dalam keadaan masih hidup. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul tidak bertemu tatap muka dengan Allah, tidak. Hatta Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam belum pernah mendengar suaranya, iya. Berdialog, iya. Tapi bertemu tatap muka, tidak. Nanti setelah mati baru. Nah, seorang muslim, seorang mukmin itu betul-betul rindu ingin bertemu dengan Allah, dan detik itu Allah pun rindu ingin bertemu dengan dia. Sebaliknya orang kafir, ahli maksiat, takut, khawatir, ketakutan yang luar biasa saat nyawa di kerongkongan. Dan detik itu dia tidak mau bertemu dengan Allah, tidak mau mati karena saking takutnya. Detik itu Allah pun nggak sudi ketemu dengan dia, benci Allah. Ya. Ini menjawab pertanyaan kenapa ada dua hadis yang seolah bertentangan. Satu hadis mengatakan tidak boleh berharap mati, ya kan? Nggak boleh kan berharap mati. Satu hadis lagi mengatakan orang yang tidak mau bertemu Allah, tidak mau mati, berarti Allah juga tidak sudi ketemu dengan dia. Tapi orang yang rindu ingin bertemu dengan Allah, ingin cepat-cepat mati, Allah pun rindu ingin ketemu dengan dia. Loh, kok bertentangan? Jawabannya tidak. Masalahnya di waktu. Kapan kita tidak boleh berharap mati, dan kapan kita disuruh cepat-cepat mati. Sekarang ini kita dalam keadaan tidak boleh berharap mati. Orang nyawa kita belum di kerongkongan, masih segar bugar. Bahkan ketika kita sakit parah, belum boleh, kan belum di kerongkongan nyawa kita. Kita harus pengen cepat-cepat mati ketika nyawa kita sudah di kerongkongan, dan tentu itu tidak bisa dibikin-bikin. Kalau dia beriman, taat, insya Allah tanpa dibikin, tanpa direkayasa, pasti dia pengen cepat-cepat mati. Nyawa di kerongkongan udah nggak mungkin hidup lagi, gitu ya. Kalau pistol di kepala, golok di leher, masih mungkin hidup lagi, gitu ya. Atau kanker stadium 4 lah apa, masih mungkin hidup lagi, masih mungkin. Yang tidak mungkin hidup lagi, nyawa sudah di kerongkongan. Ini yang dimaksud wa minal amni ilal khauf. Mestinya mereka aman, tentram,
berganti dengan ketakutan. Satu lagi, minas sunnati ilal bid'ah. Dari sunnah ke bid'ah. Ini mengerikan sekali. Jangan sampai antum bernasib seperti itu. Kalau kebalikannya bagus, bahkan mungkin mayoritas dari kita di negeri kita ya, seperti itu. Mayoritas kita dari mana ke mana? Dari bid'ah ke sunnah. Ya, mayoritas kita. Kan dakwah sunnah di negeri kita itu kan tidak dari kita kecil ya, kecuali anak-anak kita, cucu-cucu kita barangkali ya. Kita mengenal sunnah sudah umur 20 tahun, sudah umur 30 tahun, ada yang 50 tahun, bahkan umur 70 tahun baru kenal sunnah. Adakah? Ada, alhamdulillah lumayan. Ya kan? Daripada tidak, daripada mati dalam keadaan tidak kenal sunnah. Ini nikmat yang wajib kita syukuri. Ya. Sementara profesor, doktor, kiai, haji, ulama nggak kenal, nggak tahu sunnah bid'ah itu apa. Bagi mereka puasa Senin Kamis, puasa 3 hari tiap bulan, puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan puasa Rajab, sama dengan puasa nisfu Sya'ban. Kalau antum kan tahu beda, ya. Salat qobliyah ba'diyah, salat witir, salat tahajud, salat tahiyatul masjid sama dengan salat raghaib. Bagi mereka sama kan? Antum kan tahu bedanya. Nikmat besar ini. Nikmat besar. Ya seperti tadi, antum tahu bedanya antara taqabbalallahu minna wa minkum dengan apa tadi? Minal aizin wal faizin. Antum tahu bedanya, yang satu sunnah yang satu bid'ah. Saudara-saudara kita ini nggak tahu. Sama-sama bahasa Arab, ya, sama-sama bagus. Antum tahu ini sunnahnya Rasul dan para sahabat, ini bukan. Ini nikmat yang sangat besar. Ya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.